saya atas nama Niwayan Rina Santiani akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari panca indera. Ada 5 bagian-bagian panca indera, yaitu praba, penglihatan, pendengar, pencium, dan rasa. Dengan bantuan organ tubuh masing-masing, kelima indera dapat mengerjakan fungsinya dengan baik dan mengirimkan pesan khusus ke otak sehingga manusia bisa mengerti dan merasakan banyak hal. Mari kenali kelima panca indera tersebut. Yang pertama ada panca indera praba. Panca indera yang satu ini berperan agar manusia bisa menyadari adanya sentuhan, tekanan, panasnya suhu di sekitar, dan getaran, sehingga ada juga rasa sakit. Semua kemampuan panca indera sentuhan ini diterima melalui reseptor, organ atau sel yang merespon cahaya, panas, atau rangsangan eksternal dan mengirimkannya ke saraf sensorik. Kulit yang masing-masing memiliki kemampuannya sendiri. Salah satu fungsi terpenting dari panca indera sentuhan adalah untuk menyampaikan rasa, belas kasihan terhadap manusia lainnya. Contohnya, anak bayi yang baru lahir akan merasakan aman dan nyaman saat dibelai dan merasakan sentuhan kedua orang tuanya. Hal ini membantu bayi untuk tidur dan merasakan kedekatan dengan ayah dan ibunya. Yang kedua, ada panca indera penglihatan. Kelima, alat indera sangatlah penting. Namun sepertinya panca indera untuk melihat dianggap menjadi salah satu yang terpenting. Dengan keberadaannya, kita bisa melihat indahnya alam semesta. Panca indera penglihatan berfungsi saat cahaya diproses oleh mata dan ditafsirkan oleh otak. Cahaya melewati kornea, kemudian pupil akan membesar maupun mengecil untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya, cahaya akan diangkat oleh retina dan mengubahnya menjadi unsur saraf yang bisa dibaca oleh otak. Yang berikutnya ada panca indera pendengaran. Telinga manusia atau labirin yang rumit. Sebab panca indera pendengaran harus bekerja keras agar suara bisa diterima oleh otak. Pertama-tama, suara masuk ke telinga bagian luar dan diteruskan ke saluran pendengaran eksternal. Setelah itu, gelombang suara akan mencapai membran tipani atau genang telinga. Jaringan tipis ini akan bergetar ketika gelombang suara telah menghantamnya. Selanjutnya, yang keempat ada panca indera penciuman. Menurut para peneliti, indera penciuman manusia dapat mengenali lebih dari 1 triliun aroma. Indera pencium manusia akan bekerja dengan olfactory nerve yang ditemukan di atap rongga hidung. Pada sebelah bagian otak yang berfungsi sebagai penciuman. Ujung saraf pada celah penciuman ini akan mengirimkan bau ke otak. Penciuman otonasal menangkap bau di udara saat kita bernapas melalui hidung bagian depan. Selanjutnya itu panca indera pengecap. Berkat indera pengecap lidah, Anda bisa merasakan asam, manis, asin, pahit, dan gurih. Sel perasa di bagian depan, belakang lidah, serta kulit bagian belakang dan atas mendeteksi kelima rasa tersebut. Sel reseptor ini terikat dengan molekul makanan dan minuman yang kita konsumsi dan akan mengirimkan sinyal ke otak. Yang berikutnya yaitu fungsi keseimbangan dan cara kerjanya. Sebelum itu
itu, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang keseimbangan. Keseimbangan tubuh kita itu terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama itu keseimbangan statis, yaitu keseimbangan yang kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan pada posisi tetap atau berdiri. Yang kedua itu ada keseimbangan dinamis, yaitu keseimbangan dinamis yaitu kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan ketika bergerak. Pada panca indera yang akan saya jelaskan tentang keseimbangan yaitu pada telinga. Bagian telinga yang berperan terhadap keseimbangan adalah 3 kanal semisirkular yang berisi ribuan rambut sangat kecil dan berisi cairan. Ketika kita menggerakkan kepala, cairan yang ada di dalam ketiga kanal ini akan bergerak. Cairan inilah yang kemudian akan menggerakkan rambut-rambut kecil tersebut dan mengirimkan sinyal ke otak mengenai posisi kepala Anda, yaitu kepala kita. Setelah itu, otak akan menyampaikan pesan ke otot untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Tentunya selain mengenali fungsi dan cara kerja telinga, kita perlu mengetahui cara menjaga kesehatan dan kebersihan telinga. Hindari beberapa hal yang dapat merusak kerja telinga kita, seperti mendengarkan musik terlalu keras atau menggunakan handset terlalu sering dengan suara yang keras, serta kebiasaan menggorek telinga menggunakan benda-benda yang tak lazim, seperti ujung pena atau klip kertas. Karena ketika seseorang mengalami gangguan pendengaran akibat infeksi telinga, selain mengalami penurunan fungsi pendengaran, orang tersebut juga dapat mengalami sakit kepala dan sempoyongan. Cara kerja telinga dimulai ketika organ telinga bagian luar yaitu daun telinga menangkap suara di sekitar, hingga masuk ke telinga bagian tengah melalui liang telinga. Ketika suara tersebut masuk, maka suara akan diubah menjadi getaran yang disalurkan ke tulang pendengaran dengan bantuan genang telinga. Getaran ini nantinya akan menggerakkan tulang-tulang kecil di dalam telinga tengah untuk membantu suara bergerak masuk ke telinga bagian dalam. Ketika getaran tersebut mengenai rumah siput, maka rambut akan bergerak dan menciptakan sinyal ke otak, sehingga otak mengenali getaran sebagai suara. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya atas nama Korea Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korea Santri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan hasil penjelasan dari teman saya, yaitu tentang cara kerja keseimbangan, yaitu telinga. Cara kerjanya, setiap kita mengubah posisi tubuh, cairan yang ada di telinga bagian dalam bergerak. Gerakan tersebut diterima otak yang akhirnya mengirimkan sinyal untuk memberitahu tubuh kita untuk menyesuaikan posisi agar tetap seimbang. Oleh karena itu, pada saat berjalan, berlari, dan melompat, tubuh tetap seimbang dan tidak terjatuh. Karena peran sistem vestibular yang membantu menjaga keseimbangan tubuh, kita dapat bergerak dengan penuh rasa aman. Peran penting indera keseimbangan anak lainnya adalah koordinasi antara anggota tubuh. Ketika kita melakukan kegiatan yang melibatkan lebih dari 2 anggota tubuh yang bergerak, sistem vestibular bekerja untuk menjaga keseimbangan. Sementara proprioseptif memberitahu tubuh untuk menyelaraskan gerakan tubuh lainnya agar tetap seimbang. Misalnya, saat kita sedang berjalan, selagi sistem vestibular menjaga keseimbangan saat kaki kanan mengalami langkah, proprioseptif memberitahu kaki yang lain untuk tidak bergerak lebih dulu. Sistem vestibular yang berkembang dengan baik akan melatih otot bayi untuk menjaga keseimbangan pada posisi yang berbeda. Oleh karena itu,
penting bagi orang tua memberikan rangsangan pada bayi agar sensor vestibular dapat berkembang dengan baik. Mengayun bayi dengan lembut bisa menjadi salah satu rangsangan yang baik untuk perkembangan indera keseimbangan anak di masa awal tumbuh kembangnya. Dalam beberapa kasus, perkembangan indera keseimbangan pada anak juga bisa terganggu. Penyebabnya bisa karena penyakit atau cedera. Gangguan tersebut berpengaruh pada kepekaan vestibular. Jika vestibular kurang peka, anak bisa menjadi hiperaktif dan tidak bisa diam. Sementara itu, jika vestibular terlalu sensitif, anak akan menjadi mudah takut dengan gerakan dan emosinya jadi sulit ditebak. Perasaan takut akan gerakan akibat gangguan vestibular tersebut berpotensi membuat anak mengalami keterlambatan dalam menguasai gerakan yang seharusnya bisa dilakukan di usianya.